Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan tanggapan atau pendapat hukum, legal opinion sehubungan dengan sidang pemeriksaan terakhir dalam perkara antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak dengan agenda penyampaian kesimpulan. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, kita akan langsung mengikuti video persidangan tersebut. Berikut videonya. Selamat pagi penggugat dan tergugat PT Arion. Sebelumnya kami akan mencoba untuk jaringan dan suaranya. Kepada penggugat, apakah suara kami bisa terdengar dengan baik? Ya, terdengar dengan majelis. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tergugat? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Bapak Ibu rekan-rekan, biasanya dalam persidangan yang dilakukan secara online, panitera pengganti sebelum memulai persidangan tentunya akan memastikan dulu bahwa audiovisual dari para pihak dapat berfungsi dengan baik, sehingga kemudian ada semacam presetting di pengadilan pajak sebelum persidangan dimulai dalam rangka memastikan bahwa nantinya rekaman itu baik secara audio maupun visual dapat didokumentasikan dengan baik. Kami lanjutkan. Baik, selamat pagi. Recording in progress. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis sampaikan pada para pihak yang hadir pada sidang kali ini, Majelis 3A untuk SDT3 Surabaya ya, persidangan dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2026. Majelis 3A akan membuka sidang ini itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan puji syukurnya sidang Surabaya untuk pemeriksaan sengketa pajak atas nama Indonesia ya. Sebanyak 15 berkas sengketa untuk sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Rekan-rekan, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa setiap majelis hakim ketika memulai untuk bersidang harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak dengan cara membuka persidangan dengan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan tadi kalau rekan-rekan perhatikan bahwa ketua majelis mengatakan perkara ini adalah perkara SDTK, artinya sidang di luar tempat kedudukan. Di mana tempat kedudukan? Di Jakarta. Kenapa disebut di luar tempat kedudukan? Karena memang sidang ini seharusnya dilaksanakan di Surabaya. Tapi karena para pihak memilih untuk dilakukan secara online, maka majelis hakim terlebih dahulu menyebutkan persidangan ini di luar tempat kedudukan di Jakarta, yaitu di Surabaya. Sehingga majelis hakim menyebutkan SDTK. Kami lanjutkan. Pada pagi hari ini ya, sesuai dengan surat tugas yang majelis terima dan juga di layar terlihat di sana ya dari tergugat ini yang kalau di surat tugas ya ada Pak Joko, ada Pak Ikhtiar Rahmatullah, Pak Eri Basuki, Pak Fatur Rahman, Bu Sari Triasanti, Pak Yayo, Pak Deddy Kusuma, Ibu Siti Fadilah, Pak Badrus Solihin, Bu Barkah, kemudian Pak Rahadi Ari Baskoro, Pak Tri Herianto, Pak Arindra Dastika, dan Bapak Raden Bayu Agus Prianto. Apakah semuanya hadir? Mohon izin yang mulia, dari tergugat hari ini yang hadir hanya 6 orang yang mulia. Oh, 6 orang aja. Ya. Yang siapa aja, Pak? Ada Bapak Fatur Rahman, ada Ibu Sari Triarsanti, Ibu Siti Fadilah, Bapak Badrus Solikin, Ibu Barkamura, dan saya Rahadi Adi Baskoro. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari penggugat, silakan yang hadir apakah masih tetap Pak Rinto, Bu Vita, kemudian Bu Nevi Rizdiana, Pak Kavi, Pak Fungsiawan, apakah masih ada lagi? Masih sama yang mulia. Masih sama ya. Mohon izin yang mulia, itu ketika di layar dari pihak tergugat itu yang datang ada 7 orang itu yang mulia. Tadi menyampaikan ada 6. Oh ya. Mungkin itu satu lagi siapa, mohon untuk dijelaskan gitu yang mulia. Ya, oke, silakan tergugat. Yang satu siapa tergugat? Yang satu notulen yang mulia, tidak ada di ST. Oh ya, jadi tanya malu ya. Oke, ya. Ya, sama ya. Pihak penggugat kan juga ada yang melihat, ada yang ini, tapi yang berbicara yang 6 orang aja ya. Baik, yang mulia.
Rekan-rekan, apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum penggugat itu sangatlah lumrah ya, karena memang di persidangan pengadilan pajak itu ada kuasa hukum, ada tim sidang, biasanya kuasa hukum mewakili penggugat dan tim sidang mewakili tergugat, dan masing-masing pihak biasanya dapat didampingi oleh pihak-pihak yang membantu seperti asisten atau notulis ya, sepanjang mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili atau berbicara di muka persidangan, maka hal tersebut sangatlah dimungkinkan. Kami lanjutkan persidangannya. Oke. Baik, Mas Jaka. Penjelasan para pihak sudah disampaikan ya di sidang-sidang sebelumnya dan sudah sangat mengerucut, dan hari ini majelis menugaskan kepada para pihak khususnya untuk penggugat ya untuk menyampaikan closing, kalau untuk tergugat untuk menambahkan closing kalau memang masih ada. Di penggugat terlebih dahulu closingnya seperti apa? Baik, rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa persidangan antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak pada hari ini adalah persidangan ke-8 atau persidangan terakhir yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2024 dengan agenda menyampaikan kesimpulan. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa banyak majelis hakim di pengadilan pajak selalu menggunakan terminologi closing ya. Sebenarnya closing itu adalah terminologi dalam bahasa Inggris ya. Dalam banyak persidangan di pengadilan manapun termasuk pengadilan pajak, sebenarnya yang harus digunakan adalah bahasa Indonesia ya. Jadi pengertian closing itu kan penutup ya. Jadi penutup yang dimaksud itu adalah dalam setiap persidangan, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun maupun peradilan militer, adalah kesimpulan. Namun karena mungkin majelis hakimnya adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan biasanya mereka biasa menggunakan kata closing pada saat melaksanakan pemeriksaan pajak ya, dan itu dilakukan di saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan closing adalah kesimpulan. Kami lanjutkan. Baik, mohon izin majelis ya. Sebelumnya penggugat meminta kepada majelis sesuai dengan agenda pada persidangan sebelumnya untuk menanyakan mengenai terkait jawaban secara tertulis kepada tergugat mengenai surat tugas pelimpahan kewenangan dari KKP Madya kepada Kanwil DJP yang sampai saat ini belum tergugat sampaikan. Yang pertama, rekan-rekan, tergugat dalam persidangan ini selama 8 kali persidangan belum menyampaikan dasar kewenangan pelimpahan dari Dirjen Pajak kepada Kanwil DJP Jatim 3 karena menurut penggugat bahwa penggugat itu terdaftar di KPP. Kemudian pemeriksaan dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim 3. Oleh karena itu, penggugat menanyakan di mana dasar pelimpahan kewenangannya. Itu yang belum dijawab oleh tergugat. Berikutnya, Kemudian juga meminta DLP yang menjadi dasar pemeriksaan yang sampai ini belum tergugat sampaikan, nanti mungkin di dalam kesimpulan apabila tidak disampaikan nanti dijelaskan saja. Terus yang kedua, penggugat juga tetap meminta dasar dilaksanakannya pemeriksaan. Apakah ada informasi atau data atau laporan dan atau pengaduan sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap penggugat. Nah, itu yang ditanyakan oleh penggugat tapi belum dijawab oleh tergugat. Terus yang ketiga, penjelasan mengenai aturan perundang-undangan selain PMK 17/2013, dalam hal ini Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apakah diakui atau tidak, karena sampai saat ini tergugat masih mengambang gitu, mengakui atau tidak. Yang ketiga, sampai dengan sekarang penggugat menanyakan kepada tergugat dan belum dijawab apakah tergugat itu mengakui keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang 30 tahun 2014, dan apakah tergugat ini sebaliknya tidak mau mengakui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga dalam menjalankan kegiatannya ya atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat termasuk keputusan yang diambil dapat mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh tergugat dan ini belum diberikan jawaban atau penegasan oleh tergugat. Berikutnya. Terus yang keempat juga meminta penjelasan mengenai surat pemberitahuan perpanjangan tertanggal 3 April 2023 yang telah diterbitkan dan diparaf sebagaimana tergugat dalam penjelasan tertulisnya. Walaupun pada persidangan sebelumnya pada tanggal 30 Mei tergugat juga sudah menyatakan bahwa memang tidak dapat membuktikan siapa yang melakukan paraf. Mungkin nanti mohon untuk bisa ditegaskan kembali.
Kemudian yang berikutnya adalah tergugat juga belum mampu menjelaskan atau membuktikan siapa yang kemudian menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tanggal 30 April 2023 yang hanya dibubuhkan paraf, dan tergugat juga tidak bisa membuktikan siapa yang kemudian menerima surat pemberitahuan perpanjangan tersebut. Selanjutnya, Kemudian yang keenam, meminta penjelasan tergugat mengenai saudara Puguh ini mengapa bisa menerima undangan pembahasan akhir, apakah ada surat kuasa dari penggugat atau sebagai wajib pajak, karena memang sampai saat ini tergugat tidak dapat menjelaskan kenapa saudara Puguh ini bisa sampai menerima surat undangan pembahasan akhir. kemudian yang ditanyakan oleh penggugat dan belum dijawab oleh tergugat adalah keberadaan saudara Puguh yang disinyalir dan terungkap di fakta persidangan adalah beliau mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bukan merupakan tim pemeriksa pajak dalam perkara akuo, namun dapat menerima undangan pembahasan akhir, sehingga diduga saudara Puguh ini telah membocorkan rahasia wajib pajak, dan diduga pemeriksa pajak ini telah membocorkan rahasia wajib pajak kepada saudara Puguh. Dan penggugat menanyakan kepada tergugat apakah saudara Puguh ini dapat membuktikan adanya surat kuasa dari penggugat kepada saudara Puguh sehingga tergugat dapat memberikan undangan pembahasan akhir. Kemudian Terus yang ke-8, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama, penggugat merasa dirugikan karena sanggahan SPHP penggugat tidak dimuat dalam periksa pembahasan. Ini nanti mohon untuk ditanggapi apabila itu di dalam kesimpulan tergugat. Kemudian pertanyaan penggugat kepada tergugat yang belum dijawab oleh tergugat adalah kenapa di dalam tanggapan atas SPHP penggugat tidak seluruhnya dimuat dalam risalah pembahasan. Apa yang menjadi persoalan, sementara tanggapan itu adalah hak daripada penggugat. Kemudian untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim sebagaimana pada tanggal 15 Februari 2004 pernah menyampaikan bahwa tidak mempunyai benturan kepentingan dengan tergugat terkait dengan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DJP Jatim II. Kemudian pada sidang ke-6 pada tanggal 25 April 2024, salah satu perwakilan tergugat bernama Bapak Ikhtiar Rahmatullah, sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa beliau hadir sebagai penerima kuasa dari tergugat. Nah, ini ada berteman di sosial media dengan Ketua Majelis melalui Facebook sehingga kami menanyakan apakah ada benturan kepentingan antara Ketua Majelis dengan Bapak Ikhtiar Rahmatullah, walaupun kami mengetahui bahwa Ketua Majelis dalam memutus perkara akuo pasti akan mengutamakan asas keadilan begitu. Namun kami sebelum menyampaikan kesimpulan mohon untuk tanggapannya kepada Ketua Majelis. Baik, kalau untuk bentuk kepentingan, majelis tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang jelas majelis tidak memiliki kepentingan dengan yang semuanya yang teman-teman majelis hakim ya. Di sini majelis hakim juga berteman juga dengan pihak penggugat, kuasa hukum, sama ya dengan berteman juga dengan pihak-pihak para tergugat ataupun terbanding ya di Direktorat Jenderal Pajak. Sama, jadi majelis menempatkan semuanya secara proporsional. Sudah gitu aja. Rekan-rekan, kuasa hukum penggugat menanyakan kepada majelis apakah majelis hakim, khususnya ketua majelis, mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Karena rumusan norma pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada penggugat untuk meminta majelis hakim mengundurkan diri apabila majelis hakim mempunyai benturan kepentingan. Adapun indikasi adanya benturan kepentingan yang disampaikan penggugat kepada Ketua Majelis Hakim adalah adanya fakta di mana Ketua Majelis Hakim Junaidi Eko Widodo mempunyai hubungan pertemanan di media sosial, khususnya di Facebook, dengan tim sidang tergugat, yaitu Saudara Ikhtiar Fatur Rahman. Sehingga dengan demikian penggugat mempunyai alasan yang cukup untuk menanyakan apakah ada benturan kepentingan atau sebaliknya. Dan menurut kami itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, majelis hakim khususnya ketua majelis harus memberikan penjelasan. Namun sangat disayangkan, ketua majelis itu hanya mengatakan bahwa ketua majelis atau majelis hakim itu berteman bukan hanya kepada tergugat tapi juga kepada penggugat. Menurut kami jawaban ini kurang logis ya dan kurang spesifik, karena yang dipertanyakan adalah apakah ada hubungan khusus atau benturan kepentingan antara Saudara Junaidi Eko Widodo dengan Saudara Ikhtiar Fatur
Faturrahman sebagai tim sidang tergugat mewakili Direktur Jenderal Pajak. Sehingga dengan demikian menurut kami harusnya Ketua Majelis memberikan jawaban secara spesifik bagaimana Ketua Majelis membantah hubungan yang diduga merupakan benturan kepentingan antara Ketua Majelis Junaidi Eko Widodo dengan Saudara Ikhtiar Faturrahman sebagai tim sidang tergugat mewakili Dirjen Pajak. Dan kemudian diharapkan dari keberatan penggugat, tentu Ketua Majelis harusnya memberikan bantahan bahwa kalau memang tidak ada benturan kepentingan, lalu kenapa kemudian ada hubungan pertemanan di media sosial seperti di Facebook. Nah, ini yang harusnya dijawab secara rinci, tegas, dan lugas. Bukan kemudian jawabannya mengatakan bahwa majelis hakim bukan hanya berteman kepada tergugat, tapi juga berteman kepada penggugat. Dan ini menurut kami tidak relevan. Dan itu yang sangat disayangkan, ya. Dan menurut kami ketika nanti majelis dipertanyakan oleh pihak-pihak manapun ketika mengadili, memeriksa dan memutus perkara, majelis hakim harus menjawabnya dengan tegas, lugas dan spesifik, karena yang dipersoalkan oleh penggugat adalah orang tertentu. Dalam hal ini adalah tim sidang tergugat, yaitu Saudara Ikhtiar Faturrahman. Sehingga harusnya Ketua Majelis Saudara Junaidi Eko Widodo ini memberikan jawaban secara tegas terhadap persona tertentu, yaitu Ikhtiar Faturrahman, ya. Jadi tidak kemudian menjawabnya secara umum, ya, atau general, tapi harus menjawabnya secara spesifik. Apakah ada hubungan khusus? Apakah ada hubungan pertemanan? Jika tidak ada, lalu kenapa bisa dibuktikan adanya hubungan media sosial melalui Facebook? Jika memang dibuktikan ada hubungan, lalu hubungan yang seperti apa itu? Sudah berapa lama hubungan itu? Lalu kenapa kemudian status itu masih ada padahal Ketua Majelis sudah menjadi hakim di pengadilan pajak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harusnya dijawab oleh Ketua Majelis, ya. Jadi tidak menjawabnya secara umum saja, dan menurut kami ini juga merupakan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan menurut kami penggugat apabila tidak puas dengan jawaban daripada Ketua Majelis Hakim dapat menyampaikan pelaporan atau pengaduan kepada Ketua Komisi Yudisial dan juga kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian para pihak dalam mencari keadilan tidaklah sia-sia, dan tentunya upaya pencari keadilan melalui badan peradilan di pengadilan pajak menjadi berkeadilan dan menjadi bermanfaat bagi pencara keadilan. Bayangkan kalau majelis hakim atau ketua majelis saja sudah mempunyai hubungan istimewa dengan tergugat, maka dapat dipastikan bahwa putusannya akan memenangkan tergugat atau juga mengalahkan penggugat. Sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya penggugat sebagai pencari keadilan mengajukan upaya hukum gugatan kepada pengadilan pajak. Dan menurut kami itu bukan merupakan maksud dan tujuan dibentuknya peradilan pajak, karena menurut kami pengadilan pajak itu dibentuk dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Kalau kemudian keadilan itu sudah terseok-seok atau terrobek-robek, maka menurut kami tidak ada manfaatnya persidangan ini dilaksanakan, dan sudah bisa diprediksi bahwa putusannya adalah menolak gugatan penggugat. Sehingga oleh karena itu dari jawaban ketua majelis ini menurut kami mengindikasikan bahwa putusannya hampir bisa dipastikan menolak, ya, karena sudah adanya hubungan istimewa atau hubungan pertemanan antara Ketua Majelis Hakim 3A Saudara Junaidi Eko Widodo dengan tim sidang tergugat mewakili Direktur Jenderal Pajak yaitu Saudara Ikhtiar Faturrahman yang pada persidangan hari ini juga hadir, ya. Dan oleh karena itu ini merupakan catatan juga bagi Komisi Yudisial dan juga catatan bagi Mahkamah Agung, ya, khususnya Bawas Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Majelis atas tanggapannya. Kemudian kami hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara. Mohon izin Majelis, ini kami langsung kepada petitumnya saja supaya tidak terlalu panjang karena berhubung ini ada 166 halaman kesimpulan yang kami Ya, intinya saja, yang lain kan sudah pernah disampaikan. Ya. Baik. Kami hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara nomor 009/708-19/2023/PP tentang surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 0015-19-651-23 tanggal 14 September 2023 masa pajak Maret 2019 selanjutnya disebut surat akuo.
Rekan-rekan, sebelum kami memberikan pendapat hukum atau legal opinion mengenai materi kesimpulan penggugat, kami perlu menyampaikan dulu tadi penggugat sudah menyampaikan penegasan bahwa selama persidangan ini banyak sekali hal-hal yang ditanyakan penggugat tapi tidak dijawab oleh tergugat. Nah, ini menandakan bahwa tergugat itu tidak fokus kepada apa yang ditanyakan. Salah satunya tadi yang ditanyakan kepada tergugat dari penggugat itu adalah mengenai apakah tergugat mengakui tidak undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi kalau itu yang ditanyakan penggugat tapi oleh penggugat tidak dijawab. Jadi seolah-olah sebenarnya tergugat ini ketika bersidang ada yang disembunyikan atau ada yang memang dipilah-pilih mana yang harus dijawab, mana yang tidak harus dijawab. Nah, menurut kami itu tidak seharusnya terjadi ya. Dan oleh karena itu menurut kami tentunya itu tidak mencari kebenaran material dalam persidangan. Karena tujuan dari persidangan adalah untuk membuat terang suatu perkara dalam rangka mencari kebenaran material. Kami lanjutkan. Kami uraikan pada dokumen kesimpulan, intisari daripada pembuktian tersebut adalah 1. Petitum 1, bahwa kami mohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal, telah terbukti, yang mana hal tersebut telah terbukti yang didasarkan pada surat dan pengakuan para pihak yang telah terbukti selama persidangan sehingga penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut. Ya, rekan-rekan, dalam setiap gugatan tentu seperti yang sudah pernah kami sampaikan, tugas majelis hakim membuktikan apakah gugatan itu merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan atau objek gugatan, dan apakah gugatan itu diajukan masih dalam jangka waktu sehingga dengan demikian gugatan itu dapat dinyatakan dapat diterima. Dan oleh karena itu penggugat mengulang kembali bahwa ketentuan formal mengenai objek gugatan, jangka waktu pengajuan itu telah terpenuhi sehingga gugatan seharusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan materi dan penggugat akan masuk kepada pokok perkara atau pokok sengketa gugatan. Kami lanjutkan. Petitum nomor 2, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum penggugat yang memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan surat aquo merupakan objek gugatan demi hukum haruslah dikabulkan. Petitum ketiga, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aquo secara tidak sah karena melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P4, P5, P13, P20, P21, P65, P71, yaitu berjumlah 7 bukti. Keterangan ahli, sebagaimana kami sampaikan melalui bukti P61. Pengakuan para pihak sebagaimana dalam bukti P73. Petitum nomor 4, memutuskan. Rekan-rekan, salah satu petitum yang diajukan penggugat adalah mengenai jangka waktu pengujian dan pembahasan akhir. Nah, kami perlu mengulangi lagi beberapa kali dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak, dan ini menurut kami juga sesuatu yang harus diluruskan. Banyak majelis hakim berpendapat bahwa pengujian pemeriksaan pajak itu dapat dilanggar jangka waktunya, misalnya lewat 6 bulan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Adapun alasan majelis hakim adalah karena tidak ada rumusan norma yang mengatur mengenai sanksinya. Dan tentunya ini adalah pemahaman yang sangat dangkal dan sangat keliru. Kenapa demikian? Karena kami perlu tegaskan sekali lagi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karenanya yang menjadi panglima adalah hukum. Nah, kalau kita baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 amandemen ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karenanya hukum harus menjadi panglima, karena di dalam negara hukum, rule of law, hukumlah yang harus menjadi panglima. Jadi negara Indonesia bukan negara pajak, tapi negara hukum. Karena Indonesia negara hukum, maka hukum yang menjadi panglima. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dapat dilanggar, berarti majelis hakim melanggar hukum dan tidak mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Nah, salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya, selain supremacy of law, adanya due process of law dan equality before the law. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dapat dilanggar, maka majelis hakim ingin mengatakan bahwa tidak berlaku due process of law. Artinya apa? Prosedur hukum tidak berlaku. Sementara jangka waktu pengujian itu adalah prosedur hukum, due process of law. Dan ketika dilanggar itu menjadi undue process of law. Nah, ketika prosedur itu dilanggar dan itu sudah terbukti merupakan pelanggaran, maka pembuktian itu telah diamanatkan di dalam pasal 13
31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Sehingga ketika due process of law itu dilanggar berdasarkan undang-undang, sehingga pelanggaran itu tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum atau melanggar undang-undang itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak ada sanksinya. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan. Banyak majelis hakim di pengadilan pajak berpendapat boleh melanggar undang-undang karena di dalam undang-undang itu tidak ada sanksinya. Boleh melanggar PMK meskipun PMK amanat dari undang-undang karena di dalam PMK itu tidak ada sanksinya. Nah, kalau ini yang menjadi pemahaman, maka majelis hakim mempunyai pemahaman yang dangkal dan minim akan pemahaman filosofis. Kembali lagi kepada unsur negara hukum, rule of law, yaitu unsur due process of law. Jadi harus ada prosedur hukum. Ketika prosedurnya atau due process of law-nya mensyaratkan 6 bulan, yaitu harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan due process of law. Nah, kalau kita mau terapkan di dalam hukum positif kita, itu sudah jelas diatur di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu jangka waktu pemeriksaan. Sehingga Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 2 tidak bisa dilanggar karena itu merupakan due process of law. Bagaimana kalau kemudian dilanggar? Tentunya ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Meskipun rumusan norma mengenai akibat atau konsekuensi hukumnya tidak diatur dalam undang-undang itu. Itulah yang disebut dengan due process of law. Namun diatur di dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya di pasal 52, yaitu syarat sahnya suatu keputusan. Keputusan pejabat, dalam hal ini Dirjen Pajak, harus dianggap sah apabila telah memenuhi 3 unsur. Yang pertama, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Itu artinya ada kewenangan atau dasar kewenangan. Yang kedua, harus diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum, due process of law. Dan yang ketiga, ya kan, harus sesuai dengan substansi atau objeknya. Nah, kalau kemudian majelis hakim berpendapat bahwa melanggar pasal 31 ayat 2, yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak itu tidak diatur sanksi atau akibat hukumnya dalam Undang-Undang KUP, maka hakim harus melihat kepada hukum yang lain, ya, tidak melulu hukum yang diatur dalam Undang-Undang KUP. Karena pada prinsipnya di dalam negara hukum tidak boleh melanggar hukum dan tidak boleh melanggar prosedur hukum. Nah, pertanyaannya, rumusan norma yang mengatur prosedur hukum itu di mana? Tidak harus ada di Undang-Undang KUP, tapi juga ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tadi kami sudah katakan pasal 52 ayat 1, ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya keputusan. Dan di pasal 66 juga disebutkan ketika suatu keputusan tidak sah, maka hal tersebut telah membuktikan adanya cacat terhadap keputusan itu, yaitu cacat wewenang, yang kedua cacat prosedur, dan yang ketiga adalah cacat substansi. Jadi ketika suatu keputusan menjadi tidak sah, maka telah terbukti adanya cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Nah, oleh karena itu, majelis hakim atau hakim di pengadilan pajak tidak dapat berpikir secara dangkal karena rumusan norma mengenai akibat atau sanksi hukum tidak diatur di Undang-Undang KUP, sehingga Undang-Undang KUP dapat dilanggar. Begitu juga majelis hakim tidak dapat berpikir secara dangkal karena rumusan norma mengenai akibat atau sanksi hukum tidak diatur di PMK, maka PMK dapat dilanggar meskipun PMK amanat dari Undang-Undang KUP. Sekali lagi, jawabannya adalah ada di undang-undang yang lain. Karena memahami hukum, harus memahami hukum sebagai sistem norma. Hukum pajak adalah salah satu subsistem norma, hukum administrasi pemerintahan adalah salah satu subsistem norma yang lain dan tidak bisa dikesampingkan. Ketika satu subsistem norma tidak mengatur mengenai akibat atau sanksi hukum, maka harus dilihat subsistem norma yang lain yang diatur dalam hukum administrasi pemerintahan. Begitulah cara menilai sebuah hukum atau memahami sistem norma. Jadi apa yang dipahami oleh banyak majelis hakim di pengadilan pajak adalah pemahaman yang keliru, dangkal, dan jauh dari rasa keadilan karena memang pemahaman filosofisnya sangat minim. Dan itu yang tentunya sangat disayangkan, dan harapannya adalah majelis hakim ini harus lebih banyak lagi kuliah di fakultas hukum, kalau perlu sampai ke tingkat doktor, supaya pemahaman filosofisnya itu lebih baik, ya. Dan kembali lagi, itu yang harus dijawab oleh tergugat karena tergugat mempunyai biro hukum di Kanwil. Jadi seharusnya itu bukan persoalan. Tapi kalaupun tergugat tidak mampu menjawab, harusnya tergugat menghadirkan ahli. Kami lanjutkan. Nomor 4, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akwo secara tidak sah karena pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dan jangka waktu yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat
atau tulisan berupa bukti P5, bukti P6, bukti P46, bukti P68, bukti P70, bukti P71 berupa 6 surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli berupa bukti P61. Yang ketiga, pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum nomor 5. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tergugat dalam melakukan pengujian pemeriksaan lapangan telah melanggar pasal 18 PMK 17/2013, yaitu tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada wajib pajak. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P20, bukti P21, bukti P65, bukti P71 berjumlah 5 surat. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Untuk pembuktian petitum dapat dilihat pada kesimpulan petitum 5. Petitum 6. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan SPHP melampaui jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P65, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61. Pengakuan para pihak, bukti P73. Petitum 7. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P17, bukti P65, bukti P70, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61, pengakuan para pihak, bukti P70. Petitum 8. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan setelah penerbitan SPHP. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P20, bukti P21, bukti P65, bukti P71. Keterangan ahli, bukti P61. Pengakuan para pihak berupa bukti P70. Petitum 9. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa bukti P17, bukti P23, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum 10. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 9 Agustus 2023 telah melewati yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti. 1. Surat atau tulisan berupa bukti P4, bukti P5, bukti P13, bukti P23, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak, bukti P73. Rekan-rekan, ini yang menurut kami cukup menarik ya, karena di dalam salah satu petitum penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan pembahasan akhir 2 kali. Secara normatif, hukum acara pemeriksaan pajak itu tidak mengizinkan dilakukannya pemeriksaan pajak 2 kali. Hukum acara pemeriksaan pajak sebagaimana diatur di PMK 17 tahun 2013, Jungto PMK 184 2015, Jungto PMK 18 tahun 2021 yang merupakan amanat daripada
pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP tidak mengatur atau tidak mengamanatkan dilakukannya pembahasan akhir 2 kali. Sehingga menurut kami hukum acara yang dilakukan oleh tergugat adalah hukum acara yang patut diduga merupakan hukum acara yang serampangan dan melawan hukum. Itu yang pertama catatan kami. Yang kedua, tadi penggugat mengatakan bahwa undangan pembahasan akhir itu disampaikan telah melewati waktu dan disampaikan pada hari yang sama dilaksanakannya pembahasan akhir, ya, sehingga dengan demikian penggugat itu tidak bisa menghadiri pembahasan akhir. Selain daripada penggugat menolak menghadiri pembahasan akhir yang kedua, juga memang faktanya penggugat tidak bisa menghadiri pembahasan akhir yang kedua karena undangan pembahasan akhir disampaikan pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam yang sama. Tadi penggugat mengatakan disampaikan pada hari H dilaksanakannya pembahasan akhir, ya, dan jam yang sama. Sehingga dengan demikian penyampaian undangan itu dilakukan secara tidak patut dan menimbulkan kerugian di mana penggugat tidak dapat menghadiri pembahasan akhir tersebut. Kami lanjutkan. Petitum 11 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena penerbitan LHP yang telah melampaui jangka waktu yang ditentukan. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P26, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70. Petitum 12 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena pengembalian buku, catatan, dan dokumen telah melewati 7 hari kerja. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P27, bukti P53, bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70 dan berupa bukti P73. 13. Memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena dalam proses pemeriksaan tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P65, bukti P71. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P70 dan berupa bukti P73. 14. Petitum 14 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus, bukan dari tim pemeriksa. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P22, bukti P66. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Petitum 15 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikannya dengan 3 alat bukti, yaitu 1. Surat atau tulisan berupa bukti P13, bukti P14, bukti P15, bukti P65. 2. Keterangan ahli berupa bukti P61. 3. Pengakuan para pihak berupa bukti P73. Untuk selanjutnya mungkin Pak Rinto, silakan Pak. Petitum 16. Ya, izin share majelis untuk melengkapi ini yang saya ucapkan. Oke. Baik, silakan. Ini majelis juga sudah membuka dari filenya penggugat. Ya, ini yang sudah. Oke. Baik. Ya, untuk selanjutnya petitum 16. Nah, untuk petitum 16 memutuskan tergugat telah menerbitkan surat akuo secara tidak sah karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan KKP. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti,
yaitu surat atau tulisan dengan jumlah 5 alat bukti, keterangan ahli dengan 1 alat bukti. Petitum 17, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Bahwa atas petitum tersebut penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti, dan pengakuan para pihak 2 alat bukti. Petitum 18, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena KKP diberikan kepada tergugat setelah SPHP diterbitkan, SPHP dan SKP diterbitkan, dan gugatan telah diajukan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 6 bukti dan keterangan ahli 1 bukti. Petitum 19, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena melakukan pemeriksaan tahun pajak 2018 tanpa dasar kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti. Petitum 20, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu berupa surat atau tulisan dengan jumlah bukti ada 3, P45, P46, dan P70. Petitum 21, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim. Karena perkara aku adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu surat atau tulisan yang berupa 3 bukti, yaitu P46, P70, dan P71. Petitum 22, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat menolak tunduk atau tidak mengakui asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti. Surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli berupa 1 bukti, dan pengakuan para pihak berupa 2 bukti. Petitum 23, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat telah menerbitkan SPHP secara cacat kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 bukti, keterangan ahli 1 bukti, dan pengakuan para pihak 1 bukti. Petitum 24, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara cacat kewenangan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 4 bukti, keterangan ahli 1 bukti, dan pengakuan para pihak 1 bukti. Petitum 25, memutuskan tergugat untuk menerbitkan surat aku secara tidak sah karena hanya tunduk kepada PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan tidak tunduk pada PMK 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan junto PMK 184 tahun 2015 junto PMK 18 tahun 2021 junto Undang-Undang KUP. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 1 alat bukti, yaitu berupa surat atau tulisan berupa 2 alat bukti. Yang kemudian petitum 26, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam berita acara hasil akhir pemeriksaan, risalah pembahasan, dan ikhtisar akhir hasil pemeriksaan. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 2 alat bukti, surat atau tulisan dengan 5 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti. Petitum 27, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aku secara tidak sah karena LHP diterbitkan dengan tidak kompeten. Bahwa atas petitum tersebut, penggugat telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan berupa 3 alat bukti, keterangan ahli 1 alat bukti, dan pengakuan tergugat 1 alat bukti. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggugat dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Adapun penggugat dapat membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak. Bahwa menurut pasal 74 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, pengakuan para pihak
tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis hakim tunggal. Dengan demikian, penggugat telah memenuhi pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud dengan pasal 69 ayat 1. Bahwa dalam menerbitkan keputusan tergugat harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai ketentuan formilnya yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan bagian menimbang huruf C yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga pejabat administrasi negara di samping berdasarkan ketentuan yang berlaku juga harus mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan asas kecermatan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaknai bahwa setiap pejabat negara atau pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan, selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan. Sehingga keputusan dan atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan, sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang AP, menyatakan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 huruf A merupakan keputusan yang tidak sah. Adapun pasal 52 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang AP menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, B. Dibuat sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum di atas, maka majelis hakim sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memutuskan perkara di pengadilan pajak, majelis hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain jika peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengaturnya. Karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum administrasi pemerintah tidak dapat dikesampingkan dengan alasan hakim harus tunduk pada pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tetapi harus dipertimbangkan. Berikut penggugat sampaikan beberapa putusan yang mana majelis hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa perpajakan menggunakan pertimbangan hukum yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma hukum serta sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh satu adalah putusan pengadilan pajak nomor PUT 010906.47 garing 2022 garing PP garing M9B tahun 2023. Pihaknya yaitu CV Aseni Aparel melawan Direktur Jenderal Bea Cukai. Keputusan majelis hakim mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap surat penetapan tarif dan atau nilai pabean SPK TNP. Keterangan majelis hakim menggunakan Undang-Undang AP dalam pertimbangan hukumnya. Rekan-rekan, ini sangat menarik sekali karena penggugat menyampaikan beberapa putusan pengadilan pajak yang sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan telah dieksekusi oleh pejabat yang berwenang. Salah satu putusan yang disampaikan oleh penggugat adalah putusan dalam perkara kepabeanan antara CV Aseni Aparel melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo, yaitu Majelis 9B yang diketuai oleh Hakim Mujiono, berpendapat bahwa pejabat dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tapi juga semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan tentunya hal ini sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pasal 5 ayat 1 yang disampaikan oleh penggugat tadi, bahwa majelis hakim tidak dalam memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tidak terpaku atau tidak hanya menggunakan kacamata kuda, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang sangat sempit ya dan yang sangat dangkal, karena masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang harus dipertimbangkan, terutama peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan, karena Dirjen Bea dan Cukai adalah pejabat pemerintahan di bidang kepabeanan. Nah, itu salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Kedua, putusan pengadilan pajak nomor PUT 00848399 2019 PP Majelis 16B tahun 2020. Para pihak Ani Junita Koto melawan Direktur Jenderal Pajak. Hasil keputusan majelis hakim mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat atas surat ketetapan pajak kurang bayar. Keterangan, terdapat norma yaitu penyampaian SPHP secara langsung maupun faksimil. Dalam kasus ini, SPHP dianggap tidak disampaikan karena tergugat menyampaikan SPHP melalui email. Rekan-rekan, putusan yang kedua ini juga cukup menarik ya, karena putusan ini telah membuktikan bahwa meskipun SPHP disampaikan, tapi tidak secara patut, yaitu dalam perkara yang disampaikan tadi antara Anita Junita Koto melawan Direktur Jenderal Pajak, dianggap tidak disampaikan. Jadi selama ini banyak pertimbangan hukum majelis hakim ya dalam putusannya yang mengatakan bahwa sepanjang SPHP disampaikan maka itu dianggap sah. Tapi dalam putusan ini majelis hakim berpendapat lain, bahwa meskipun SPHP disampaikan tapi tidak disampaikan secara patut, maka harus dianggap tidak disampaikan. Nah, ketika SPHP dianggap tidak disampaikan, maka SKP harus dinyatakan batal demi hukum atau SKP dapat dibatalkan. Nah, perkara ini relevan dengan perkara Ani Junita Koto melawan Dirjen Pajak, itu relevan dengan perkara PT Arion Indonesia melawan Dirjen Pajak, karena SPHP itu disampaikan secara tidak patut ya. Kenapa tidak patut? Karena memang sudah melewati jangka waktu. Yang kedua, undangan pembahasan akhir disampaikan tidak secara patut karena disampaikan pada saat hari hanya, sehingga penggugat tidak dapat menghadiri pembahasan akhir yang kedua. Dan ini memang sama-sama mirip ya, atau tipikal ya, sehingga menurut kami harusnya majelis hakim dapat menggunakan putusan ini sebagai rujukan atau referensi. Meskipun di dalam hukum Indonesia itu putusan terdahulu tidak wajib digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ya, karena asas jurisprudensi bukan merupakan sumber hukum yang paling utama, tapi salah satu sumber hukum yang tetap dapat dipertimbangkan. Kami lanjutkan. Yang ketiga adalah putusan pengadilan pajak nomor PUT 013758.99 garing 2020 garing PP garing Majelis 15A tahun 2022. Pihaknya PT Mitra Abadi Pertama melawan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap keputusan tergugat. Keterangan, tidak ada norma dan sanksi untuk memberikan surat tugas kepada tim peneliti keberatan, namun gugatan dikabulkan. Nah, putusan yang ketiga ini juga cukup menarik ya, dan inilah yang menjadi persoalan perbedaan mazhab di pengadilan pajak ya. Nah, putusan ini sekaligus membuktikan atau membantah mazhab yang ada di pengadilan pajak bahwa ketika akibat atau sanksi hukum tidak diatur dalam rumusan norma, maka dapat dilanggar. Seperti pendapat majelis hakim 3A ini dalam memutus perkara yang lain yang hampir mirip, di mana yang bersangkutan mengatakan karena tidak ada akibat atau sanksi hukum yang diatur di dalam Undang-Undang KUP maupun PMK terkait dengan pelanggaran jangka waktu pengujian atau pelanggaran jangka waktu pembahasan akhir, maka jangka waktu itu dapat dilakukan kapan saja. Dapat dilakukan kapan saja melebihi jangka waktu 6 bulan untuk pengujian dan jangka waktu 2 bulan untuk pembahasan akhir. Sehingga pemahaman hakim tersebut harusnya dapat disesuaikan atau dapat dipahami dengan membaca putusan ini. Dalam putusan ini disebutkan bahwa meskipun tidak ada kewajiban, tidak ada rumusan norma yang mengatur mengenai kewajiban atau larangan, bahkan tidak ada rumusan norma yang mengatur mengenai akibat atau sanksi hukum, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus tetap dilaksanakan. Nah, berbeda dengan perkara PT Arion Indonesia melawan Dirjen Pajak, di mana larangan atau kewajiban melaksanakan pengujian dan pembahasan akhir itu sudah diatur jangka waktunya 6 bulan dan 2 bulan. Namun yang dipersoalkan oleh majelis hakim adalah akibat atau sanksi hukumnya, yang mana sebenarnya akibat atau sanksi hukumnya itu ada pengaturannya, tapi tidak dalam Undang-Undang KUP dan tidak di dalam PMK, tapi diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kenapa demikian? Karena di dalam pasal 31 ayat 2 jangka waktu pemeriksaan itu telah diatur dengan tegas, sehingga ketika dilanggar harusnya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, sehingga wajib dilakukan pemeriksaan ulang. Itu yang diatur di dalam pasal 31
ayat 2. Dengan demikian, jangka waktu pengujian dan pembahasan itu sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP tidak ada kaitannya dengan pasal 13 ayat 1 mengenai jangka waktu penerbitan SKP, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau jangka waktu pemeriksaan pajak itu dianggap 5 tahun sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dipisahkan dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Tentu maksud dari pembuat undang-undang adalah untuk membuktikan bahwa ketika jangka waktu pengujian dan pembahasan akhir melewati 6 bulan dan melewati 2 bulan, maka konsekuensinya harus dilakukan pemeriksaan ulang. Dan ini berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP tentang penerbitan SKP. Jadi kalau kita pahami pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, jangka waktu pemeriksaan pajak itu telah diatur dengan tegas kewajibannya atau larangan untuk dilanggar. Nah, ketika dilanggar, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang. Kita ikuti video berikutnya. Yang keempat adalah putusan nomor 016309/2020 Majelis 11B antara PT Mandara Airlines melawan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Majelis Hakim membatalkan surat keputusan tergugat dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pertimbangan hukumnya. Jadi dalam kasus ini adalah Majelis Hakim membatalkan surat akuo dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang. Bahwa dalam memutuskan sengketa suatu perkara, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada penggugat. Dengan demikian, karena tidak dipenuhi pasal 52 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang AP, maka sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang AP, surat keputusan atau surat akuo harus dibatalkan demi hukum atas gugatan pajak yang telah penggugat ajukan sebagaimana didasarkan pada uraian pertimbangan hakim di atas, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan. Ini sebelum ini diteruskan dengan Saudara Fungsiawan untuk melanjutkan, saya ingin menekankan kepada majelis bahwa poin penting dalam kasus kami adalah ini poin 7 yang di penjelasan kami ini di dalam materi sidang kami yang tadi disebutkan oleh Saudara Kavi, ya, itu bahwa undangan pembahasan akhir yang kami terima yang undangan pembahasan akhir yang kedua adalah jam 9 untuk kami hadir jam 10, dan itu mengakibatkan kerugian bagi kami penggugat karena tidak bisa hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, penggugat merasa dirugikan karena sanggahan SPHP penggugat tidak dimuat dalam risalah pembahasan akhir dan ikhtisar pembahasan. Ya, silakan Saudara Fungsiawan untuk meneruskan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Linto dan majelis dan tergugat. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka dapat kami simpulkan ke dalam 3 klaster, yaitu 1. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan, bahwa telah terbukti tergugat menyampaikan SPHP melewati jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa dengan telah melewati jangka waktu penyampaian SPHP, maka demi hukum SPHP harus dianggap dan dinyatakan tidak pernah disampaikan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa telah terbukti SPHP diterbitkan secara cacat kewenangan atau cacat wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Klaster yang kedua, surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak disampaikan. Bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diterbitkan secara cacat kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Bahwa telah terbukti surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Klaster ketiga, pelanggaran-pelanggaran lainnya. 1. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dari jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Bahwa tergugat telah terbukti tidak menyampaikan surat pemberitahuan jangka waktu pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan siapa yang menerima surat pemberitahuan jangka waktu perpanjangan. 4. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan setelah menerbitkan SPHP. 5.
bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. 6. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan LHP yang telah melampaui jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 7. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pengembalian buku, catatan, dan dokumen telah melewati 7 hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 8. Bahwa tergugat telah terbukti dalam proses pemeriksaan tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 9. Bahwa tergugat telah terbukti menyampaikan undangan pembahasan akhir kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 10. Bahwa tergugat telah terbukti tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. 11. Bahwa tergugat telah terbukti SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi bukannya berdasarkan KKP. 12. Bahwa tergugat telah terbukti tidak melakukan perekaman baik secara audio visual pada saat dilaksanakan pembahasan akhir sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 13. Bahwa tergugat telah terbukti menyerahkan SPHP dan SKP terbit dan gugatan telah diajukan. 14. Bahwa tergugat telah terbukti melakukan pemeriksaan tahun pajak 2018 tanpa dasar kewenangan. 15. Bahwa tergugat telah terbukti telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. 16. Bahwa tergugat telah terbukti menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara surat akuo adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. 17. Bahwa tergugat telah terbukti menolak tunduk atau tidak mau mengakui AUPB yang diatur dalam Undang-Undang AP. 18. Bahwa tergugat telah terbukti hanya tunduk kepada PMK nomor 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dan tidak mau tunduk kepada PMK nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan junto PMK nomor 184 tahun 2015 junto PMK nomor 18 tahun 2021 junto Undang-Undang KUP. Rekan-rekan, ini juga menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat. Ketika dalam banyak kasus di persidangan, tergugat itu tidak bisa membuktikan sebaliknya atau tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran, sebaliknya penggugat dapat membuktikan adanya pelanggaran mengenai prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak. Biasanya tergugat itu mengalihkan perhatian majelis hakim itu dengan cara menggunakan dasar hukum yang berbeda, yaitu bukan dasar hukum yang mengatur mengenai hukum acara pemeriksaan pajak atau tata cara pemeriksaan pajak, tapi hukum acara yang mengatur mengenai format penerbitan SKP dan atau STP. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara mengenai hukum acara pemeriksaan pajak, itu diatur di PMK 17 2013, Jungto PMK 184 2015 dan Jungto PMK 18 tahun 2021. Tapi ketika kita membicarakan mengenai hukum acara penerbitan SKP dan STP, tentu hukum acaranya diatur di PMK 80 2023 dan ini dua hal yang berbeda. Jadi yang menjadi pokok perkara atau sengketa adalah hukum acara pemeriksaan pajak, bukan hukum acara penerbitan SKP dan STP. Sehingga ini dicampur aduk agar terjadi kebingungan majelis hakim ya. Dan tentunya diharapkan majelis hakim tidak bingung karena ini adalah dua hal yang memang secara jelas dan tegas berbeda. Baik, kami lanjutkan. Bahwa tergugat telah terbukti sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam BA hasil akhir pemeriksaan, risalah pembahasan, dan ikhtisar hasil akhir pemeriksaan. 20. Bahwa tergugat telah terbukti menerbitkan LHP secara tidak kompeten dan telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikianlah kesimpulan ini kami sampaikan. Apabila majelis hakim pengadilan pajak berpendapat lain, mohon putusan ex aequo et bono. Terima kasih majelis. Baik ya, dari penjelasan pendapat akhir dari pihak penggugat ya sudah majelis dengar dan juga majelis lihat ini sekaligus di filenya yang sudah disampaikan melalui Dropbox ya. Nanti akan majelis pelajari lebih dalam lagi di dalam pembuatan putusan, demikian juga dengan bukti-bukti dan keterangan lain yang sudah disampaikan selama persidangan ini. Baik, kesempatan berikutnya kepada tergugat, apakah ada yang mau disampaikan, khususnya terkait dengan 8 atau beberapa pertanyaan dari penggugat di awal tadi. Silakan pihak tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari
Baik rekan-rekan, sekarang kita akan dengarkan kesimpulan daripada tergugat setelah penggugat menyampaikan kesimpulannya. Kami lanjutkan. Yang pertama kami ingin mengomentari bahwa tadi dikatakan oleh penggugat ada 20 sekian petitum yang disampaikan. Menurut kami itu bukan petitum yang mulia, tapi itu adalah alasan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa petitum sudah jelas di surat gugatan adalah berujung pada pembatalan SKP. Nanti mungkin kami serahkan ke yang mulia untuk mengecek surat gugatan terkait. Kemudian Rekan-rekan, kami perlu menyampaikan pendapat hukum atau legal opinion kami mengenai keterangan yang baru disampaikan oleh tim sidang tergugat. Tim sidang tergugat berpendapat bahwa petitum itu hanya satu, yaitu membatalkan SKP dan atau STP. Nah, ini tentunya harus dipahami bahwa pemahaman tergugat itu cenderung dangkal dan keliru ya. Petitum itu boleh disampaikan lebih daripada satu, dan petitum itu tidak melulu mengenai membatalkan SKP, meskipun pada akhirnya tujuannya adalah membatalkan SKP dan atau STP. Namun, petitum juga dapat diajukan sebelum membatalkan SKP dan atau STP. Misalnya, menyatakan dulu tindakan atau keputusan itu menjadi tidak sah. Dan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan itu tentunya bisa banyak ya, atau lebih daripada satu. Tidak melulu hanya satu atau tidak melulu hanya dua. Bahkan tadi penggugat sudah menyampaikan 27 petitum ya, bahkan mungkin lebih. Hal itu sangat dimungkinkan, tinggal nanti majelis hakim yang akan menilai petitum mana yang dikabulkan. Sebaliknya, petitum mana yang ditolak. Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh tim sidang tergugat ini merupakan bukti bahwa tim sidang tergugat ini mungkin belum lulus dari Fakultas Hukum dan tidak mengikuti mata kuliah hukum acara peradilan pajak. Karena kalau kita bicara mata kuliah PLKH itu diajarkan bagaimana beracara, karena memang mata kuliahnya adalah mengenai pendidikan, latihan, dan kemahiran hukum. Jadi kalau kita bicara petitum, itu boleh disampaikan lebih dari satu dan dapat disampaikan bukan hanya dalam gugatan, tapi juga di dalam persidangan berjalan. Kenapa? Karena hukum acara peradilan pajak berbeda dengan hukum acara peradilan umum. Hukum acara peradilan pajak berdasarkan rumusan norma pasal 76 disebutkan di sana bahwa para pihak tetap dapat menyampaikan hal-hal yang belum diungkapkan dalam gugatan. Jadi kalau gugatannya penggugat itu katakanlah cuma satu, lalu di dalam bantahannya itu menjadi 3, hal itu dimungkinkan ya. Berbeda dengan hukum acara peradilan umum di pengadilan negeri, itu tidak bisa dimungkinkan. Karena apa? Karena petitum yang disampaikan dalam gugatan itu harus menjadi petitum yang disampaikan dalam kesimpulan. Namun dalam hukum acara peradilan pajak itu dimungkinkan karena ada rumusan norma pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga menurut kami pemahaman petitum atau banyak petita dalam suatu kesimpulan, bahkan dalam setiap persidangan di mana para pihak menyampaikan banyak penjelasan tertulis, hal tersebut sangat dimungkinkan untuk disampaikan berbeda dengan apa yang dimaksud atau dituangkan dalam gugatan bagi penggugat atau dalam tanggapan bagi tergugat. Dan itu tidak menutup kemungkinan ya untuk bisa ditambahnya petitum ya yang jumlahnya berbeda pada saat gugatan diajukan oleh penggugat. Begitu juga dengan tergugat ya, dapat menyampaikan petitum yang berbeda pada saat kesimpulan yang mungkin isi atau materinya juga berbeda dengan apa yang disampaikan tergugat dalam tanggapan. Nah, tentunya supaya persidangan ke depan itu berimbang, diharapkan tentunya tergugat itu dapat mempunyai kompetensi di bidang hukum, khususnya hukum acara peradilan pajak yang kurang lebih sama ya, supaya persidangannya terlihat lebih berkualitas. Kami lanjutkan. beberapa yang disampaikan oleh penggugat sebenarnya sudah sering kami bahas di sidang-sidang sebelumnya, antara lain proses pemeriksaan di Kanwil, kemudian perpanjangan, itu sudah kami sampaikan semua, jadi kami tidak ingin mengulang. Kemudian kami hanya ingin membantah bahwa SPHP lewat waktu itu juga sudah pernah kami jelaskan, ada di closing kami. Yang ingin kami sampaikan sekarang yang mulia adalah terkait dengan tambahan yang diajukan oleh kuasa hukum dan juga saksi ahli yang diajukan oleh penggugat di persidangan sebelumnya. Rekan-rekan, tim sidang tergugat ini ingin menanggapi pendapat ahli ya. Sementara tergugat tidak menghadirkan ahli. Jadi menurut kami agak kurang pas juga kalau kemudian tergugat menanggapi keterangan ahli sementara tergugat tidak mampu menghadirkan ahli. Karena tentunya pendapat daripada para pihak pasti berbeda dengan pendapat ahli. Oleh karena itu, seharusnya ketika tergugat tidak sepakat dengan keterangan ahli, maka harusnya tergugat menghadirkan ahli. Karena memang tergugat adalah pihak dalam perkara
dan tergugat bukan merupakan ahli. Tentu kompetensinya berbeda. Jadi menurut kami pendapat tergugat ini tidak relevan ya, karena memang tidak bisa menghadirkan ahli dan cenderung tendensius. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh penggugat sudah benar. Ketika penggugat tidak bisa menjelaskan, maka penggugat menghadirkan ahli supaya pendapatnya tidak tendensius. Namun ini tidak dilakukan oleh tergugat dan itu sangat disayangkan. Kedepannya kami menyarankan supaya tim sidang tergugat ketika mempunyai pendapat yang berbeda dengan penggugat atau kuasanya disarankan untuk menghadirkan ahli supaya persidangan itu bisa terlihat netral ya dan tidak tendensius. Apalagi tergugat belum banyak memahami mengenai hukum perpajakan ya atau hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan perpajakan. Kami lanjutkan. Jadi pada persidangan 30 Mei 2024, penggugat menyajikan beberapa putusan pengadilan bahwa putusan pertama ini justru menolak permohonan gugatan serupa, sedangkan putusan kedua Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, penggugat menyampaikan contoh putusan yang pertama yang menolak itu karena memang putusan itu dibuat oleh majelis hakim sendiri, yaitu majelis 3A. Oleh karena itu, maka penggugat menanyakan putusan itu kepada ahli dan ahli mengatakan bahwa putusan itu kurang tepat dan bertentangan dengan putusan-putusan lain di pengadilan pajak. Jadi sebenarnya tergugat harus paham apa maksud daripada penggugat menyajikan putusan tersebut. Tapi sepertinya tergugat kurang paham ya. Kenapa putusan yang ditolak itu dihadirkan kembali? Tujuannya supaya ahli menjelaskan kenapa pertimbangan hukum majelis hakim itu menjadi salah ya. Karena memang tidak sesuai dengan hukum positif dan tidak sesuai juga dengan putusan-putusan yang lain ya. Itu sebabnya putusan yang diajukan oleh penggugat meskipun ditolak oleh majelis 3A tetap diajukan. Tujuannya agar ahli menjelaskan kenapa pertimbangan hukumnya menjadi kurang relevan dari perspektif hukum khususnya. Kami lanjutkan. dan ketiga tidak terkait dengan sengketa karena kasusnya tidak terjadi di pemeriksaan PT Arian Indonesia. Kemudian tergugat juga mengatakan bahwa putusan yang kedua dan ketiga tidak terkait karena tidak terjadi di PT Arion Indonesia. Ini juga merupakan satu pemahaman yang menurut kami cukup dangkal ya dan sangat minim karena memang persoalannya memang bukan terjadi apa tidak terjadi di PT Arion Indonesia, tapi persoalannya apakah perkara yang diputus itu adalah perkara yang sama, perkara yang tipikal atau yang perkara yang tematik. Itu yang menjadi penting ya. Sehingga pemahaman tergugat sangatlah dangkal dan memang seharusnya tergugat menghadirkan ahli daripada berpendapat tapi kemudian justru merefleksikan kedangkalan pemahaman tergugat dari perspektif hukum. Kami lanjutkan. Kemudian yang kedua yang mulia bahwa saksi ahli juga membahas Perlu kami sampaikan juga bahwa tergugat tidak menanggapi mengenai putusan yang keempat ya. Nah, ini juga menandakan bahwa kemudian tergugat tidak secara komprehensif meneliti putusan-putusan itu ya. Dan menurut tergugat itu tidak berkaitan dengan perkara akuo. Seharusnya kalau tergugat mengatakan bahwa putusan 1, 2, 3 tidak relevan, maka tergugat juga harus mengatakan putusan 4 juga tidak relevan, tapi kemudian tidak menanggapi. Itu artinya tergugat ingin mengatakan bahwa putusan itu relevan sebenarnya tapi tidak mau mengakuinya. Kami lanjutkan. Pasal 13 dan pasal 31 Undang-Undang KUP. Menurut tergugat bahwa tidak terjadi pertentangan antara pasal 13 dan juga 31 KUP tersebut, di mana pasal 13 jelas mengatur kewenangan jangka waktu penerbitan SKP 5 tahun, sedangkan pasal 31 mengatur tata cara pemeriksaan itu harus diatur berdasarkan PMK, yang mana ini sudah dilakukan melalui PMK 17 2013 dan perubahannya. Bahwa kemudian pelanggaran kewajiban menyampaikan Tergugat mengatakan bahwa tidak ada pertentangan norma antara pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Tentu kami harus mengatakan betul tidak ada pertentangan norma. Itu sebabnya rumusan normanya dipisahkan antara pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Justru tergugat sendirilah dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak sendirilah yang mengaduk-ngaduk, mencampur adukan, mengobok-ngobok antara pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Maksud dari pembuat undang-undang memisahkan rumusan norma pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP jelas membuktikan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak berbeda dengan jangka waktu penerbitan SKP. Padahal faktanya dalam perkara akuo, tergugat sendirilah atau Dirjen Pajak sendirilah yang mencampur adukan itu karena tidak mau mengakui kesalahan tergugat atau Dirjen Pajak. Untuk menutupi kesalahan, maka tergugat atau Dirjen Pajak harus mencampur adukan itu. Kalaulah tergugat atau Dirjen Pajak berpikir secara waras dan normal, maka
jangka waktu pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah rumusan norma yang berbeda dengan jangka waktu penerbitan SKP sebagaimana diatur dalam rumusan norma pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu artinya jangka waktu pemeriksaan, baik itu jangka waktu pengujian maupun jangka waktu pembahasan, harus tunduk kepada Undang-Undang KUP yang mengamanatkan kepada PMK. Ya, di mana di dalam PMK telah diatur dengan tegas jangka waktu pengujian itu adalah 6 bulan jika tidak ada perpanjangan, dan jangka waktu pembahasan adalah 2 bulan. Nah, 6 bulan dan 2 bulan ini tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan jangka waktu penerbitan SKP selama 5 tahun, sehingga tergugat atau Dirjen Pajak tidak seharusnya mencampur adukan antara jangka waktu pemeriksaan pajak yang terdiri dari jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir dengan jangka waktu penerbitan SKP. Nah, oleh karena itu, ketika jangka waktu pengujian telah dilanggar, jangka waktu pembahasan akhir telah dilanggar, cukup dibuktikan dengan telah lewatnya waktu 6 bulan atau telah lewat waktu 2 bulan, bukan dengan dibuktikan dengan telah lewat waktunya 5 tahun. Karena pembuktian lewat waktu 5 tahun itu adalah berkaitan dengan penerbitan SKP, bukan dengan pengujian dan pembahasan akhir. Sehingga kedua-duanya tidak bisa digabungkan, tapi mempunyai maksud dan tujuan berbeda dan terpisah. Oleh karenanya rumusan normanya dibuat juga terpisah dalam satu undang-undang. Nah, ini yang membuat tergugat menjadi ambigu ya, atau menjadi blunder, karena tergugat sebenarnya mengakui bahwa tergugat telah melewati jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan pajak, dan pada saat yang bersamaan tergugat juga telah mengakui bahwa tergugat telah melewati jangka waktu pembahasan akhir dalam pemeriksaan pajak. Namun karena tergugat tidak ingin SKP-nya dibatalkan dan juga STP-nya dibatalkan, maka tergugat mencari pembenaran dengan cara menggunakan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sehingga dengan kata lain tergugat ingin mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir itu boleh dilanggar lewat 6 bulan dan boleh dilanggar lewat 2 bulan sepanjang belum lewat 5 tahun. Atau dengan kata lain, tergugat ingin mengatakan bahwa jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir dapat dilakukan kapan saja selama 5 tahun, atau boleh melebihi 6 bulan atau boleh melebihi 2 bulan sepanjang kedua-duanya dilakukan belum lewat 5 tahun. Nah, ini merupakan miskonsepsi atau misleading opinion yang menurut kami harus diluruskan, karena maksud dari pembuat undang-undang adalah jangka waktu pemeriksaan pajak itu berbeda di dalam pasal 31 ayat 2 dengan jangka waktu penerbitan SKP dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Oleh karena itu jelas tegas diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ada pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang ini adalah tentu salah satunya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pembahasan akhir, tidak disampaikannya SPHP, dilanggarnya jangka waktu pemeriksaan pajak, dan dilaksanakannya pemeriksaan ulang. Ini adalah unsur-unsur yang diatur dalam pasal 31 ayat 2. Sehingga sangat relevan ketika tergugat melanggar pengujian dan pembahasan akhir, maka seharusnya tergugat diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dengan demikian jelas rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP tidak ada kaitannya dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan kalau ini yang menjadi persoalan, maka sebenarnya kami meminta kepada Dirjen Pajak untuk melakukan debat secara terbuka berkaitan dengan hukum pajak ya, sehubungan dengan rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kami lanjutkan. SPHP dan pembahasan akhir dipertegas di pasal 361D Undang-Undang KUP dan juga pasal 60 PMK 17 tahun 2013. Menurut tergugat, bahwa dengan tidak adanya pasal sanksi terkait pelanggaran jangka waktu itu sudah merupakan bentuk pengaturan sanksi. Rekan-rekan tergugat mengatakan bahwa sanksi yang membatalkan SKP itu hanyalah pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dan pasal 60 PMK 17 2013. Lalu tergugat mengatakan dengan tidak adanya pengaturan sanksi, maka itu merupakan bentuk pengaturan sanksi. Ini sebenarnya dalil yang sangat ambigu dan tidak jelas ya. Tadi sudah kami katakan bahwa sanksi itu ada, tapi tidak dalam Undang-Undang KUP ya, tapi diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kenapa? Karena tidak semua sanksi itu diatur di dalam Undang-Undang KUP. Pertanyaannya, kalau tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, apakah boleh dilanggar? Nah, kalau boleh dilanggar, pertanyaannya, kenapa kemudian jangka waktu pemeriksaan pajak itu diatur dalam pasal 31 ayat 2? Kalau memang itu pada akhirnya boleh dilanggar, lalu kenapa diatur dalam rumusan norma pasal 31 ayat 2? Apakah itu artinya bahwa undang-undang boleh dilanggar dengan alasan tidak ada sanksi? Pemahaman seperti ini tentunya harus diteliti lebih dalam lagi oleh tergugat atau Dirjen Pajak supaya kemudian tidak menjadi
dangkal. Kami lanjutkan. Pelanggaran jangka waktu itu sudah merupakan bentuk pengaturan sanksi bahwa pelanggaran jangka waktu tidak memberikan dampak hukum sesuai dengan pasal 60 dan 91 PMK 17 tahun 2013. Rekan-rekan, tergugat baru saja mendalilkan bahwa pelanggaran jangka waktu pemeriksaan tidak memberikan dampak hukum. Jadi sebenarnya tergugat ingin mengatakan bahwa melanggar PMK atau melanggar undang-undang itu tidak ada masalah. Sementara tergugat dalam beberapa persidangan mengakui bahwa tergugat itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga tunduk pada Undang-Undang KUP. Sehingga pernyataan tergugat yang mengatakan bahwa pelanggaran jangka waktu pemeriksaan tidak berdampak hukum itu telah cukup membuktikan bahwa tergugat itu tidak paham hukum, ya. Dan kalau ini diketahui oleh prinsipal tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak, tentu ini mencederai rasa keadilan karena hanya tergugat yang mengatakan bahwa pelanggaran jangka waktu pemeriksaan pajak atau dengan kata lain melanggar undang-undang itu tidak berdampak hukum. Padahal kita tinggal di negara hukum. Tadi kami sudah sampaikan bahwa salah satu unsur negara hukum, rule of law, itu adalah supremacy of law atau hukum sebagai panglima. Dan yang kedua, due process of law, yaitu prosedur hukum yang harus ditaati. Sehingga dengan demikian menurut kami pemahaman tergugat ini sangatlah menyesatkan, ya, dan ini membuktikan ketidakpahaman tergugat dalam bidang ilmu hukum, ya, khususnya hukum perpajakan dan juga hukum administrasi pemerintahan. Dan kalau ini terus dilakukan berulang-ulang di persidangan, maka ini menciptakan upaya untuk mencuci otak majelis hakim, ya, karena memang faktanya banyak majelis hakim di pengadilan pajak menjadi hakim terlebih dahulu baru kemudian kuliah di fakultas hukum. Sehingga kalau ini diulang-ulang sepertinya seolah-olah tergugat itu ingin mengatakan bahwa ini adalah pemahaman hukum yang benar, padahal sebenarnya ini adalah pemahaman hukum yang keliru. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa hukum sebagai panglima dan prosedur hukum yang harus ditaati oleh tergugat itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan supaya keputusan tergugat menjadi sah, dan apabila tidak sah berarti ada cacat wewenang dan ada cacat prosedur. Kami lanjutkan. Walaupun di sini penggugat beranggapan bahwa pelanggaran jangka waktu belum diatur sehingga menggunakan Undang-Undang AP. Nah, jika pelanggaran jangka waktu masih diperdebatkan, maka seharusnya sudut pandangnya digeser menjadi yang apa sih sebenarnya petitum yang diajukan oleh penggugat ini. Bahwa yang diminta adalah pembatalan SKP, dan apa yang dapat membatalkan SKP ini sudah jelas diatur di Undang-Undang Pajak, sehingga selain 2 poin yang sudah diatur dapat membatalkan SKP, tidak bisa membatalkan SKP. Tidak ada norma. Rekan-rekan, tergugat ingin mengatakan sekali lagi bahwa melanggar hukum acara pemeriksaan pajak itu tetap sah dan berlaku di negara hukum seperti di Indonesia. Atau tergugat ingin mengatakan bahwa melanggar undang-undang itu tetap sah dan berlaku di negara hukum seperti negara Indonesia karena tidak ada sanksi atau akibat hukumnya. Dan ini kembali lagi, ini adalah pemahaman yang harus diluruskan karena terlalu dangkal filosofisnya. Kalau itu yang dimaksud, maka tergugat harus membuktikan kenapa jangka waktu pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan ini yang tidak bisa dijawab oleh tergugat sendiri. Kami lanjutkan. Tapi karena pelanggaran jangka waktu pemeriksaan, dan kami tegaskan kembali bahwa Undang-Undang Pajak sudah mengatur pembatalan SKP sehingga undang-undang di luar itu tidak bisa untuk dipakai. Tergugat mengatakan bahwa undang-undang di bidang perpajakan telah tegas mengatur sehingga undang-undang yang lain tidak perlu dipakai. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk refleksi daripada inkompetensi daripada tergugat dalam memahami hukum, ya. Kalau kemudian hakim di pengadilan pajak hanya mengerti mengenai hukum pajak, maka semua orang dapat menjadi hakim. Kenapa demikian? Karena terlalu mudah menjadi hakim pengadilan pajak. Di satu sisi, tergugat ketika memberikan pelayanan kepada wajib pajak, tergugat selalu mengatakan kami tunduk pada undang-undang administrasi pemerintahan. Tapi ketika tergugat berada di persidangan di pengadilan pajak, tergugat mengatakan kami tidak tunduk pada undang-undang administrasi pemerintahan. Dan hakim juga tidak wajib tunduk pada undang-undang administrasi pemerintahan karena sudah diatur di dalam undang-undang bidang perpajakan. Padahal undang-undang bidang perpajakan tersebut tidak mengatur mengenai syarat sahnya keputusan dan tidak mengatur mengenai cacat wewenang, cacat prosedur, dan juga cacat substansi. Kami lanjutkan. Bahwa kemudian saksi ahli menerangkan terkait dengan Pak Puguh yang mengantarkan undangan pembahasan akhir kedua sehingga dianggap membocorkan rahasia pemeriksaan Arion.
bahwa di sini saksi ahli salah memahami. Tergugat mengatakan bahwa pembahasan akhir yang dilakukan 2 kali itu dapat dibenarkan menurut hukum acara pemeriksaan pajak. Maka perlu ahli jelaskan sekali lagi, kalau memang tergugat tidak paham mengenai hukum acara pemeriksaan pajak, harusnya tergugat menghadirkan ahli daripada tergugat bertindak seperti seorang ahli. Kami lanjutkan. Saudara Puguh sebagai kurir. Dan sudah dijelaskan pada sidang sebelumnya bahwa karena undangan pembahasan akhir kedua gagal di Antarsari sebelumnya, maka pemeriksa meminta bantuan Pak Puguh selaku orang yang sering diajak oleh Saudara Rinto Setiawan untuk menemui pemeriksa untuk mengingatkan bahwa akan dilakukan pembahasan akhir kedua melalui WA. Jadi di sini sifatnya hanya mengingatkan. Undangan pembahasan akhir kedua tetap diserahkan langsung kepada penggugat dan diterima oleh Saudari Vita, dan itu sudah diakui juga oleh penggugat. Rekan-rekan, tergugat sepertinya dalam kepanikan dan ketakutan karena ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana membocorkan rahasia wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP jungto pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP. Di dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP jelas disebutkan bahwa pejabat itu dapat dipidana karena membocorkan rahasia wajib pajak. Kenapa kami katakan bahwa tergugat ini cenderung dalam kondisi panik? Karena tergugat ini adalah pihak yang harusnya menjadi subjek hukum untuk dapat dikenakan pidana, karena tergugat inilah yang membocorkan rahasia wajib pajak, dalam hal ini adalah PT Arion Indonesia, yang kemudian diberitahukan oleh tim pemeriksa pajak kepada Saudara Puguh. Dan Saudara Puguh adalah bukan tim pemeriksa pajak. Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Saudara Puguh tidak pernah menerima kuasa daripada PT Arion, sehingga seharusnya tim pemeriksa pajak tidak dapat memberikan undangan pembahasan akhir tersebut kepada Saudara Puguh atau kepada PT Arion, sehingga tidaklah beralasan ketika tergugat mengatakan bahwa Saudara Puguh hanyalah kurir ya untuk menyampaikan undangan pembahasan akhir itu kepada penggugat PT Arion, padahal Saudara Puguh tidak pernah mendapatkan kuasa, sehingga menurut kami tidak beralasan dan tidak logis jawaban daripada tergugat. Faktanya adalah Saudara Puguh ini adalah pihak diduga menjadi maklar kasus antara PT Arion Indonesia dengan tim pemeriksa pajak. Kalaulah tim pemeriksa pajak tahu bahwa Saudara Puguh tidak mendapat kuasa, pertanyaannya adalah kenapa kemudian tim pemeriksa pajak masih tetap memberikan undangan pembahasan akhir itu kepada Saudara Puguh? Apa kaitannya antara tim pemeriksa pajak dengan Saudara Puguh? Tentu kalau tim pemeriksa pajak tahu bahwa dia bukan penerima kuasa yang sah, seharusnya tim pemeriksa pajak tidak menyampaikan undangan pembahasan akhir kepada Saudara Puguh. Dan kalau ini terbukti nantinya, berarti tim pemeriksa pajak dapat dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana membocorkan rahasia WP, dan Saudara Puguh dapat dijadikan turut serta melakukan dugaan tindak pidana membocorkan rahasia WP sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi delik yang bisa diadukan kepada tim pemeriksa pajak adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan kepada Saudara Puguh adalah jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami lanjutkan. Kemudian berikutnya terkait dengan kuasa hukum penggugat yang menyatakan bahwa tidak semua dicantumkan di risalah pembahasan akhir sehingga menyimpulkan bahwa pembahasan akhir tidak dilakukan. Tergugat berpendapat bahwa penggugat tidak mencantumkan dasar hukum atas pendapatnya tersebut. Selain itu bahwa menurut tergugat, risalah pembahasan akhir yang disusun oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan lampiran G Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, bahwa yang dicantumkan di sana memang hanya terkait pokok-pokok masalah koreksi. Penggugat sudah memberikan bantahan SPHP nomor 7 Arion PJK 5 2023 tanggal 22 Mei 2023 yang juga sudah dicantumkan dalam risalah pembahasan bagian tanggapan wajib pajak atas SPHP. Dengan demikian SPHP tergugat itu sudah benar. Rekan-rekan, tergugat juga ingin mengatakan bahwa ketika wajib pajak menyampaikan tanggapan, maka tidak seluruh tanggapan itu harus dimuat dalam risalah. Tapi yang dimasukkan dalam risalah hanya poin-poinnya saja yang menurut tergugat harus dimasukkan ke dalam risalah. Dan menurut kami ini adalah pendapat yang menyesatkan, karena tanggapan penggugat itu adalah hak penggugat. Jadi tergugat tidak bisa mengkebiri hak daripada penggugat. Kalau kemudian tergugat tidak sependapat dengan pendapat penggugat, ya silakan saja disampaikan juga dalam risalah.
risalah, tapi tergugat tidak punya hak untuk mengkebiri apa yang disampaikan penggugat dalam tanggapannya, karena hal itu merupakan bentuk perampasan hak dan itu dilarang di negara hukum kalau tergugat mengakui Indonesia adalah negara hukum. Tapi kalau tergugat mengakui Indonesia sebagai negara pajak, maka tergugat tidak perlu menuangkan seluruh tanggapan penggugat dalam risalah pembahasan. Tapi sebaliknya, kalau tergugat mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh tanggapan penggugat yang merupakan hak penggugat harus dimuat dalam risalah pembahasan. Sehingga menurut kami pendapat tergugat ini adalah pendapat yang cenderung menyesatkan ya, dan tidak memberikan rasa keadilan kepada penggugat. Kami lanjutkan. Pendapat tergugat ini didukung juga oleh notulensi Rapat Mediasi Ombudsman Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2023 yang menyimpulkan bahwa SPHP tidak bisa dikoreksi dan selanjutnya penggugat dapat mengajukan upaya keberatan. Pihak Ombudsman yang memiliki tugas melakukan investigasi adanya dugaan maladministrasi penyelenggara negara saja telah menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan beranggapan bahwa pemeriksa hanya memberikan toleransi kepada penggugat sehingga penggugat jangan membuat toleransi yang diberikan oleh pemeriksa sebagai alasan melanggar dasar hukum. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tergugat mendalilkan mengenai notulensi mediasi antara PT Arion Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak yang telah difasilitasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa apa yang disampaikan Ombudsman itu adalah semuanya murni pendapat daripada tergugat atau Direktur Jenderal Pajak, karena Ombudsman itu tidak memahami mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam notulensi mediasi PT Arion Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak itu adalah murni pendapat daripada tergugat. Bahkan tergugat tidak mengedukasi dalam mediasi tersebut ada upaya hukum gugatan. Itu menandakan bahwa sebenarnya tergugat ya ingin memilah-milih upaya hukum yang menguntungkan bagi tergugat. Kalau tergugat tahu bahwa ada upaya hukum gugatan, kenapa kemudian tergugat tidak menyampaikannya kepada Ombudsman? Nah, oleh karena itu sekarang Ombudsman sedang berupaya untuk memahami hukum acara pemeriksaan pajak dengan baik ya. Oleh karena itu dilakukanlah PKS antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga dengan demikian menurut kami apa yang disampaikan oleh tergugat ini juga tidak relevan ya, karena Ombudsman itu adalah bukan pihak pemutus ya, dan Ombudsman tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak, tapi tugas Ombudsman adalah membuktikan adanya dugaan maladministrasi. Dan proses itu masih sedang berjalan sampai dengan sekarang sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan pajak. Kami lanjutkan. Dari segala penjelasan panjang yang telah kami sampaikan, Yang Mulia, kami sampaikan kesimpulan bahwa tidak semua pelanggaran yang disebutkan oleh penggugat itu benar adanya. Atas pelanggaran yang memang kami... Rekan-rekan, tergugat mengatakan bahwa tidak semua pelanggaran itu benar adanya. Tentunya majelis hakim nanti akan menilai apakah pelanggaran itu terbukti apa tidak. Bagaimana menilai pelanggaran itu tentu dengan pembuktian. Bagaimana cara membuktikannya? Tentu dengan menggunakan pasal 69, yaitu ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E, di mana tergugat harus membuktikan minimal dengan 2 alat bukti dari 5 alat bukti, yaitu alat bukti surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah keterangan saksi, yang keempat pengetahuan para pihak, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima adalah pengetahuan hakim ya. Kalau tergugat bisa membuktikannya, maka tentu pelanggaran itu tidak terbukti. Tapi ketika penggugat bisa membuktikannya dengan minimal 2 alat bukti, maka pelanggaran itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami lanjutkan. Pelanggaran yang memang kami akui, tidak terdapat norma hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan hasil pemeriksaan. Sebagaimana tergugat selalu mengulang-ulang tidak ada norma hukum ya. Ada normanya, kembali lagi kami harus sampaikan. Tapi norma itu mengenai larangan atau kewajiban diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pertanyaan berikutnya, norma mengenai akibat atau sanksi di mana? Tentu diatur di dalam pasal 52 jungto pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi memahami hukum bagi tergugat itu harus dalam, bukan dangkal. Kalau dangkal maka tidak ada rasa keadilan. Dan dalam memahami hukum tentu tergugat harus kembali ke bangku kuliah dan memahami bahwa untuk dapat mengerti hukum diperlukan pemahaman mengenai sistem norma, dan hukum pajak adalah merupakan salah satu subsistem norma, sedangkan hukum administrasi pemerintahan adalah subsistem norma yang lain. Sekali lagi kami katakan, kalau kemudian hakim hanya mengerti mengenai hukum perpajakan, maka setiap orang dapat menjadi hakim karena itu terlalu dangkal. Itu sebabnya pasal
pasal 5 ayat 1, jungto pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan hakim menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, termasuk memahami subsistem hukum yang lain yang tidak berkaitan langsung atau berkaitan langsung dengan subsistem yang sedang diperiksa perkaranya. Itu yang harus dipahami oleh tergugat supaya tidak gagal paham. Kami lanjutkan. Karena petitum penggugat, apalagi ditambah juga adanya inkonsistensi penggugat yang mengajukan keberatan dalam pasal 36 Undang-Undang KUP, ditambah ada produk pemeriksaan yang sama yang tidak diajukan upaya hukum, membuktikan bahwa penggugat sebenarnya sudah mengakui keabsahan produk pemeriksaan yang dijadikan sengketa. Rekan-rekan, tergugat mendalilkan bahwa dengan diajukannya keberatan itu artinya penggugat mengakui SKP dan STP yang diterbitkan. Lagi-lagi ini adalah bentuk pemahaman yang sangat dangkal mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Kita tahu bahwa upaya keberatan atau upaya permohonan keberatan yang diajukan kepada Kanwil itu diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP, dan itu adalah upaya administratif atau upaya di luar pengadilan pajak. Sedangkan upaya gugatan itu adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan pajak. Sehingga upaya ini adalah dua upaya yang berbeda yang tidak saling bertentangan. Dengan demikian ketika tergugat mengatakan sejak penggugat mengajukan keberatan, maka penggugat telah mengakui keabsahan SKP dan atau STP. Dan ini membuktikan bahwa sekali lagi tergugat gagal paham, karena upaya hukum gugatan adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan pajak. Upaya administratif keberatan yang diajukan kepada Kanwil itu adalah upaya hukum yang diajukan kepada lembaga eksekutif. Sedangkan upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan pajak itu adalah upaya hukum yang nantinya akan diperiksa oleh lembaga yudikatif. Sehingga selain daripada objeknya berbeda, kewenangan untuk memutus juga ada pada lembaga yang berbeda, dan materi yang diperiksa juga berbeda. Kalau pada upaya keberatan yang diperiksa adalah berkaitan dengan materi, sedangkan pada upaya hukum gugatan yang diperiksa adalah mengenai prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak. Ya, sehingga dengan demikian tergugat kembali lagi mencampur adukan antara upaya administratif keberatan kepada Kanwil dengan upaya hukum gugatan kepada pengadilan pajak. Dan mencampur adukan ini membuktikan bahwa tergugat itu kurang paham, dan ini juga membuktikan bahwa Dirjen Pajak mengirimkan tim sidang yang kurang mumpuni, dan oleh karena itu pemahamannya harus dikoreksi dan diluruskan. Kami lanjutkan. Karenanya atas asas legalitas, tergugat tidak bisa dihukum melebihi yang sudah diatur, dan produk pemeriksaan tidak bisa dibatalkan demi adanya kepastian hukum. Rekan-rekan, tergugat mendalilkan asas legalitas. Nah, ini juga harus kami perjelas bahwa asas legalitas itu bukan berarti bahwa tergugat itu dihukum melebihi apa yang diatur di dalam Undang-Undang KUP. Karena yang dimaksud dengan sanksi atau rumusan norma yang mengatur mengenai akibat hukum itu juga diatur di dalam undang-undang yang lain. Jadi tidaklah tepat ketika tergugat mengatakan bahwa tergugat tidak dapat dihukum melebihi apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Persoalannya undang-undang yang mana? Kalau yang dimaksud oleh tergugat adalah undang-undang KUP, maka tergugat ingin mengatakan bahwa tergugat tidak bisa dihukum dengan menggunakan asas legalitas. Tapi kalau tergugat dihukum dengan menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan, tergugat tetap dapat dihukum, dan itu memenuhi unsur asas legalitas. Karena asas legalitas adalah setiap orang tidak bisa dihukum apabila tidak ada ketentuan yang mengatur. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan yang mengatur? Ada. Cuman ketentuan tersebut tidak diatur dalam undang-undang KUP, tapi diaturnya di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Sehingga dengan demikian sekali lagi terbukti bahwa tergugat tidak paham mengenai asas legalitas. Pemahaman tergugat mengenai asas legalitas adalah pemahaman yang sangat dangkal dan bersifat limitatif. Yang dimaksud dengan asas legalitas itu adalah asas yang tunduk kepada semua hukum positif, bukan hanya hukum positif di bidang perpajakan, tapi juga semua hukum positif di bidang lain, termasuk di bidang hukum administrasi pemerintahan. Jadi sekali lagi kami harus sampaikan bahwa pemahaman tergugat mengenai asas legalitas tidak dipahami dengan baik, dan ini dipelajari di semester 1 di Fakultas Hukum, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tergugat ini mungkin tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di Fakultas Hukum, sehingga tidak bisa membedakan asas legalitas yang dimaksud di dalam hukum positif, tapi kemudian pemahamannya didangkalkan, dikebiri sampai kepada titik di mana asas legalitas yang dimaksud itu adalah asas legalitas hukum perpajakan. Padahal asas legalitas yang dimaksud itu adalah asas legalitas hukum positif. Tentunya ini harus kami luruskan supaya hukum itu menjadi panglima dan harus tegak lurus demi mencapai keadilan bagi setiap warga negara. Kami lanjutkan.
Dengan demikian kami usulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan dari PT Arion Indonesia untuk keseluruhan sengketa. Rekan-rekan tadi dengar bahwa tergugat mengatakan tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan gugatan. Ya, tentu sekali lagi di sini juga membuktikan bahwa tergugat kurang paham nih hukum acaranya, bahwa permohonan itu berbeda dengan gugatan. Kalau permohonan itu adalah berkaitan dengan permohonan banding, maka pihaknya adalah pemohon dan terbanding. Kalau gugatan, ya tentu pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Jadi permohonan dengan gugatan tidak bisa dicampur. Nah, ini membuktikan bahwa tergugat ini kurang mumpuni dalam bidang hukum. Kalau kita bicara permohonan, maka harusnya permohonan banding. Kalau kita bicara gugatan, ya tentu harusnya adalah gugatan itu sendiri. Dan dalam permohonan banding, pihaknya adalah pemohon dan terbanding. Dalam gugatan, pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Jadi, frase yang digunakan saja sudah tidak bisa dipahami dengan baik, sehingga kemudian terjadi campur aduk ya, seperti gado-gado. Akibatnya membuat pemahaman hukum itu menjadi sangat bias dan menjadi sangat dangkal ya, dan tentunya membingungkan pada akhirnya. Kami lanjutkan. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, ya majelis sudah bisa memahami apa yang disampaikan para pihak ya hari ini terkait dengan closingnya, dan memang sengketanya ada di perbedaan penafsiran peraturan ya terkait prosedur penerbitan surat keterangan pajak, prosedur pemeriksaan dan lain sebagainya yang tergugat maupun penggugat masing-masing punya landasan juga masing-masing. Nanti majelis yang akan merumuskan, memutuskan seadil-adilnya yang jelas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga akan memperhatikan seluruh dokumen ataupun bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak selama persidangan ini. Rekan-rekan, majelis tadi mengatakan bahwa majelis akan memberikan pertimbangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini agak sedikit berbeda ketika beliau memutus perkara yang sudah disampaikan penggugat tadi ya, yaitu yang disampaikan tergugat hasilnya adalah menolak ya. Nah, dalam perkara itu majelis hakim ini menolak gugatan ya. Nah, kenapa? Karena majelis hakim hanya tunduk pada pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana majelis hakim hanya mau memberikan pertimbangan hukum sepanjang hukum positif perpajakan dan tidak mau memberikan pertimbangan hukum sepanjang mengenai hukum positif yang lain termasuk hukum positif administrasi pemerintahan. Tapi dalam persidangan ini majelis hakim mengatakan, khususnya ketua majelis mengatakan bahwa majelis akan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bukan saja hukum positif perpajakan tapi juga hukum positif administrasi pemerintahan. Nah, itu yang disampaikan di muka persidangan. Tapi nanti kita akan lihat putusannya akan seperti apa. Kita akan lihat sebagus apa pertimbangan hukumnya, sedalam apa pertimbangan hukumnya, sehebat apa pertimbangan hukumnya, seberapa banyaknya pertimbangan hukum majelis yang dapat disampaikan berkaitan dengan filosofis daripada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan kita akan lihat juga pertimbangan hukum daripada majelis hakim untuk membuktikan apakah benar melanggar undang-undang di negara hukum itu dapat dibenarkan. Apakah benar melakukan pengujian dan pembahasan akhir itu dapat dilakukan sesuka hati dalam waktu 5 tahun. Apakah benar jangka waktu pemeriksaan pajak itu sama dengan jangka waktu penerbitan SKP. Nanti kita akan lihat sama-sama pertimbangan hukumnya dan kami akan sampaikan dalam sesi-sesi pada video-video berikutnya. Kami lanjutkan. Baik, cukup dari para pihak. Saya ada ini majelis mengcounter sedikit tentang yang masalah ombudsman tadi. Ya, jadi ombudsman tadi itu hanya melakukan mediasi. Jadi pendapat ombudsman yang ditulis di dalam notulen rapat itu adalah pendapatnya DJP majelis. Jadi tergugat salah ini dalam menerjemahkan hasil notulensi rapat tersebut, gitu loh. Seperti itu majelis. Terus dari tadi tergugat ini kok menyerang ahli gitu loh. Kenapa kalau seperti itu? Kenapa tergugat kok tidak menghadirkan ahli juga itu? Apakah tergugat ini juga ahli gitu? Seperti itu. Ini ada penutup majelis dari direktur. Rekan-rekan, apa yang disampaikan di dalam notulensi mediasi antara PT Arion Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak yang difasilitasi oleh Ombudsman sekali lagi merupakan tanggapan daripada Dirjen Pajak yang seluruhnya dikutip oleh Ombudsman RI. Seperti yang sudah kami katakan tadi, tugas Ombudsman RI bukan membuktikan ada apa tidaknya pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak, tapi hanya membuktikan ada tidaknya maladministrasi. Yang kedua, tadi penggugat juga sudah sampaikan bahwa kalau tergugat tidak sependapat dengan ahli, harusnya tergugat menyampaikan atau menghadirkan ahli di muka persidangan ya, karena memang kan tergugat bukan seorang ahli. Jangankan menjadi ahli, lulus di Fakultas Hukum untuk mendapatkan gelar sarjana hukum saja mungkin tidak semuanya
punya memiliki itu ya, apalagi kemudian mengklaim dirinya sebagai seorang ahli. Kami lanjutkan. Silakan. Izin majelis, perkenalkan saya Diana Isnaini selaku Direktur Utama PT Arion Indonesia, izin menyampaikan. Yang pertama, seperti yang kita tahu, Majelis Hakim pernah menjabat dalam unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, sehingga resiko konflik kepentingan sangatlah tinggi. Kami berharap tidak ada benturan kepentingan dalam memutus perkara ini, sebagaimana yang Majelis Hakim sampaikan pada sidang hari ini tadi. Yang kedua, kami berharap Majelis Hakim berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan keadilan, serta melakukan terobosan hukum termasuk menemukan hukum jika diperlukan, rechtfinding. Kami berharap Majelis Hakim melaksanakan pekerjaan sebagaimana sebuah pengabdian yang tulus, bukan semata-mata karena materi atau bahkan semata-mata demi mencapai penerimaan negara, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, Majelis Hakim agar memutuskan perkara gugatan PT Arion Indonesia ini dengan seadil-adilnya demi ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Rekan-rekan, ini satu penutup yang cukup baik menurut kami ya, di mana seorang direktur utama menyampaikan hal yang luar biasa, dan kami catat beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, penggugat mohon kepada Majelis Hakim karena latar belakang penggugat adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, supaya Majelis Hakim menanggalkan baju lamanya ya, supaya tidak ada benturan kepentingan dengan korps lamanya dan bertindak seadil-adilnya dalam memutus perkara. Yang kedua, penggugat juga menyampaikan di dalam penutupnya atau kesimpulannya bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan terobosan hukum. Bahkan kewenangan yang paling luar biasa adalah menemukan hukum atau rechtfinding. Pertanyaannya adalah, apakah Majelis Hakim ini mampu untuk menemukan hukum atau melakukan terobosan hukum? Ya, karena selama ini menurut penelusuran kami belum ada hakim di pengadilan pajak yang berani melakukan terobosan hukum, apalagi menemukan hukum rechtfinding. Sehingga dari ribuan putusan yang pernah kami teliti, semuanya itu adalah murni Majelis Hakim yang memberikan pertimbangan hukum secara legalistik atau secara positivistik. Artinya apa? Sebagian besar putusan Majelis Hakim dan pertimbangan hukumnya adalah murni mengedepankan kepastian hukum, dan kami belum menemukan adanya terobosan atau penemuan hukum rechtfinding yang kemudian berbeda dengan hukum positif perpajakan. Kita akan lihat sama-sama apakah Majelis Hakim ini mampu melakukan terobosan hukum atau menemukan hukum rechtfinding ya, atau memang putusannya akan sama saja seperti majelis-majelis yang lain ya, dan sama saja tunduk kepada pasal 78 yang mungkin nanti pertimbangan hukumnya hanya mungkin 3 sampai 5 halaman saja. Nanti kita akan lihat sama-sama putusannya akan seperti apa, dan nanti kita akan gunakan putusan itu sebagai bahan mengajar tentunya di Fakultas Hukum agar calon-calon praktisi dan pengacara pajak masa depan dapat diberikan pencerahan yang lebih baik penerapan hukum pajak di pengadilan pajak. Kami lanjutkan. Terima kasih Bu atas doanya. Yang jelas itu memang tugas Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya Bu ya, tidak terpengaruh oleh apapun ya. Itu. Ya. Jadi serahkan saja semuanya pada putusan majelis. Demikian juga pihak tergugat ya. Jadi tidak perlu khawatir juga independensi majelis ya, walaupun majelis pernah di Direktorat Jenderal Pajak ya, tapi saya sama juga ya, mungkin para pihak juga sama ya, pihak penggugat pun mungkin ada yang juga pernah di sana juga gitu ya, dan kita semua adalah warga negara masyarakat yang kita lakukan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya ya, baik dari sisi penggugat maupun dari sisi tergugat. Baik, dari pihak tergugat, untuk supaya fair, masih ada yang mau disampaikan sekali lagi, kalau ada, kalau tidak ya membantah terkait pendapat dari penggugat bahwa Ombudsman hanya menyampaikan apa yang kesimpulan DJP, itu menurut kami salah yang mulia. Kami sudah screenshotkan bahwa itu adalah kesimpulan di mana di sana tertulis jelas menurut Ombudsman. Jadi itu bukan pendapat. Ya, oke. Baik, tidak apa-apa. Nanti masih akan menilai semuanya ya. Baik, majelis sudah bermusyawarah dan akan mencukupkan persidangan untuk PT Arion Indonesia hari ini ya. Dan kepada para pihak, khususnya pada pihak penggugat ya, untuk bisa mematuhi fakta integritas yang sudah disampaikan, dan apabila ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan ataupun hal-hal lain ya untuk mempercepat putusan ini ataupun untuk
memenangkan sengketa ini mohon untuk diabaikan ya, kalau perlu diadukan ya ke pengadilan pajak atau ke saluran resmi lainnya. Karena majelis akan memutuskan perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan juga sesuai dengan fakta persidangan, bukti-bukti yang disampaikan, penjelasan, keterangan ahli, dan semuanya yang sudah disampaikan para pihak di dalam persidangan ini. Rekan-rekan, kembali lagi majelis sebelum menutup persidangan biasanya akan menyampaikan bahwa para pihak harus tunduk pada fakta integritas, tidak kemudian mencari upaya untuk bisa tanda petik ya mengkondisikan sesuatu, dan apabila ada pihak-pihak yang menawarkan untuk bisa memberikan kemenangan, maka harus wajib dilaporkan atau disampaikan kepada pihak terkait. Dan juga tadi majelis hakim mengatakan bahwa majelis hakim berupaya untuk senetral mungkin dan akan memeriksa semua fakta persidangan, termasuk juga menilainya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi kembali lagi ketua majelis menyebutkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku. Kalau dulu di dalam putusan sebelumnya majelis selalu mengatakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi ada frase perpajakan yang sekarang sudah mulai dihilangkan. Apakah itu artinya majelis hakim sudah mulai paham? Kita akan lihat nanti putusannya seperti apa. Atau majelis hakim akan sama saja, tapi hanya di dalam persidangan seolah-olah memberikan refleksi pemahaman bahwa majelis sudah berubah atau memang sudah lebih paham dibandingkan yang dulu. Seperti apa nanti kita akan lihat ya. Tapi yang pasti ini adalah perkara yang cukup menarik sehingga nanti bisa dilakukan kajian keilmuan ya, terutama kajian ilmu hukum secara yuridis normatif dan juga kajian yang bersifat nanti empirik ya, sehingga dapat bermanfaat. Dan sebisa mungkin nanti kami juga akan membuat tulisan atau buku sehubungan dengan penerapan hukum Dasein dan Dasolen dalam perkara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Kita lanjutkan persidangannya. Ini. Baik, majelis sudah bermusyawarah, maka pemeriksaan untuk sengketa pajak atas nama PT Arion Indonesia sebanyak 15 berkas sengketa gugatan ya. Pemeriksaan. Mohon izin majelis sedikit. Mohon izin sedikit. Ya. Mohon izin majelis. Nanti semua alat bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan ini mohon dimuat dalam putusan supaya tidak diringkas ataupun dipotong begitu majelis. Ya, nanti kita lihat teknis. Semua alat bukti yang telah kami sampaikan. Ya, alat bukti yang jelas sudah pasti Ya. ada, tapi nggak mungkin surat bukti dilampirkan dalam putusannya, pasti terpisah. Ya, mungkin daftarnya pasti baik ada. majelis. Ya, Tapi kita daftarnya tidak dipotong itu. ya, kalau daftarnya pasti dimuat, tapi kalau alat buktinya enggak lah, nanti bisa putusannya bisa berapa order itu nanti ya. Majelis Ya, begitu majelis. Baik. mohon informasi majelis untuk putusan ini, berarti kan ini sidang terakhir majelis ya, berarti kan tidak ada sidang lagi, tinggal sidang pengucapan gitu majelis ya. Iya betul, nanti sidang pengucapannya juga secara elektronik Pak nanti Pak. Oh ya, maksudnya itu apakah ada jangka waktunya sejak ini sidang terakhir ini sampai? Ya jelas ada jangka waktunya, tapi majelis akan mengusahakan secepat mungkin karena berkas tunggaan di majelis juga cukup banyak Pak. Jadi kita urutan juga gitu. Karena terkendala jumlah SDM yang sedikit dari pihak kepanitraan juga di majelisan, sementara berkasnya sangat besar sehingga memang putusan tidak bisa dibuat dengan sangat cepat seperti di peradilan lain ya. Mungkin agak membutuhkan kesabaran dari para pihak ya. Baik, tapi masih akan usahakan secepat mungkin ya. Rekan-rekan, tadi penggugat sudah menyampaikan bahwa semua alat bukti yang disampaikan di muka persidangan harus dimuat dalam putusan pengadilan pajak, dan itu memang sesuai dengan hukum acara peradilan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan apabila majelis melanggar hukum acara tersebut, maka putusan menjadi tidak sah sesuai dengan amanat pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya putusan tersebut harus disidangkan kembali dengan hukum acara cepat jika belum lewat 1 tahun. Tapi jika sudah lewat 1 tahun, maka harus disidangkan dengan hukum acara biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan majelis hakim akan memuat seluruh alat bukti dan fakta persidangan serta memberikan penilaian terhadap setiap alat bukti dan fakta persidangan tersebut sehingga terpenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga putusan menjadi sah. Kami lanjutkan. Ya. Ya, terima kasih majelis. Sudah bermusyawarah, maka sidang pemeriksaan atas nama PT Arion Indonesia pemeriksaannya hari ini dinyatakan cukup dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih majelis. Baik, sama-sama.
Baik, rekan-rekan, itu pendapat hukum atau legal opinion kami terkait dengan sidang terakhir PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak dengan agenda kesimpulan, dan kami akan menyampaikan nanti pendapat kami ketika sudah ada putusan, dan apabila dimungkinkan kami juga akan memberikan video-video yang terpisah atau pendapat hukum atau legal opinion terpisah sehubungan dengan sidang tersebut apabila memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai perkara atau sengketa yang mirip atau sama, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi kepada kami untuk diberikan informasi lebih lanjut atau mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, sehingga dengan demikian rekan-rekan mempunyai pembekalan yang cukup dalam berperkara di pengadilan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat siang.